Hey yo, Halo. teman-teman, balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua. Sip. Daripada bingung ya kan, mendingan kita Terakhir aja. Oke ya, hari ini kita ngapain ya? Hari ini kita udah lama ngebahas VTuber-VTuberan nih Hmm. kan. Jadi kita pengen ngebahas VTuber yang lagi heboh, bukan heboh sih, yang lagi istilahnya lagi Trending. ya dia tuh mau graduate. Jadi Hololive. bukan. Di luar Hololive. Oh, Kita ngebahas hari ini tuh beda seperti biasa di luar Hololive. Cuma ini gue rada apa ya, gue ada concern tersendiri lah sama kasus bukan kasus ya, jadi istilahnya kejadian ini gitu kan. Kenapa gitu? Jadi hari ini kita mau bahas Amano Pikami. Amano Pikami itu adalah VTuber yang tergabung dalam FOMS VTuber group gitu ya. Ya bukan namanya FOMS, VOMS FOMS. FOMS. So, kalau ini kan apa namanya? Kalau Hololive cover dia cover. Ya, cover corps. Nah, kalau ini tuh namanya FOMS. Ya kan yang terkenal kan ada Hololive, ada DJ Sanji. Nah, si Sanji ya. Ya ini FOMS namanya, dan namanya itu Amano Pikami. Dia itu terkenal dengan ketawanya yang kayak ini. Kettle, tau kettle apa sih bahasa Indonesianya? Apa? Kettle. Yang kalau kita ceret. Ya, yang kalau ini ketawanya, nah dia tuh terkenal sama ketawanya yang khas kayak gitu, kettle. Kenapa kita mau ngebahas si Pikami? Karena dia tuh mau graduate kan. Kabar sedihnya itu ada dia mau graduate di akhir bulan ini. Gara-gara? Jadi akhir bulan ini tuh dia akan menghentikan semua aktivitas dia sebagai VTuber. Karena ini sih apa? Kayak apa ya, orang-orang tuh menyambungkan gitu kan. Karena ada ini kontroversi sama game Hogwarts Legacy. Harry Potter itu ya? Iya. Emang kenapa? Jadi si Pikami itu announce gitu kan, biasa di Twitter. Dia tuh baru rencana mau mainin game itu Hogwarts Legacy pada tanggal rilisnya game itu kan, sekitar berapa Februari? 10 Februari nih ya, 10 Februarian gitulah pokoknya. Jadi background story-nya asik, konteksnya adalah kenapa game itu di boykot, ya kan? Karena J.K. Rowling itu kan yang autornya Harry Potter kan. Dan secara nggak langsung dia yang punya istilahnya apa ya, hak ciptanya ya, gitu kan, ya kan. Kayak Stanley lah. Dan gamesnya ini kan istilahnya kayak game ini kan bikinan Warner Bros ya, Warner Bros game kan. Jadi tuh bener nggak sih, pokoknya itulah, correct me if I'm wrong lah, pokoknya game itu tuh buatan salah satu inilah gitu kan. Itu kan pasti dia kayak beli ini ya dong, beli lisensi lah istilahnya gitu kan. J.K. Rowling. Nah J.K. Rowling ini terkenal, apa nama istilahnya, bukan terkenal ya, dikenal sebagai yang bukan apa ya, gue sih nyebutnya bukan anti ya, jadi kayak netral aja kali. Mungkin iya gitu, dan orang-orang nganggapnya dia kayak anti itu LG HDTV, ada HDTV itu pokoknya LGBT lah pokoknya. Langsung kayak gue sebutin LGBT gitu, jadi kayak anti. Dan orang-orang tuh dia tuh jadi kayak common enemy-nya trans people gitu. Dia tuh apa, dianggapnya transfobik lah gitu kan, anti orang-orang trans lah gitu kan. Kalau menurut gue ya, ini tuh hal konyol sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue apa ya, kocak aja gitu kan. Jadi oke lah, jadi kan mereka nganggep gitu kan, kalau lu suka game ini, lu beli game ini sama dengan mendukung J.K. Rowling yang anti trans people gitu. Nah, kalau menurut gue konyol sih. Si studio yang bikin game itu kan netral gitu. Dan kita juga nggak tahu si programmernya di belakang, kita nggak tahu si programmer itu orang trans juga mungkin gitu kan, kita nggak tahu ya kan. Orang yang cancel game itu ternyata jadi orang-orang itu pada nggak suka JK ada game Harry Potter. Iya, jadi mereka tuh nganggap kalau orang yang mau mainin game itu sama dengan mendukung JK gitu. Iya. Padahal mah yang bikin bukan JK. Iya, jadi JK itu cuma pegang lisensi aja, dan ya harus dong, namanya hak cipta ya harus beli dong, iya kan. Dan bukan berarti emang ngedukung autor ya, kita ngedukung si yang bikin gamenya gitu loh. Agak
salah sasaran ya. Kalau menurut gue sih, ya. kan? Jujur aja gue Pikami sendiri gue nggak begitu sering nonton, gue sering lihat-lihat klip-klipnya aja gitu. Dan menurutku salah satu VTuber yang paling seru sih karena dia lucu. Nanti kita bakal cuplikin juga, tampilin juga apa klip-klipnya dia gitu kan, gimana sebenarnya karakter yang apa ya, lucu, menurut gue bagus gitu, dan banyak fansnya gitu. Fansnya itu disebut ini Pikarmi. Apa itu Pikarmi? Pikarmi, jadi digabung Pika sama Army, Pikarmi gitu kan. Si Pikami ini kan dari mana? Bukan Hollow apa namanya? Worms. Nah, dia sendiri itu si Pikami itu adalah half. Apa itu? Half. Paro-paro. Ya, jadi dia tuh orang, gua nggak tahu ya. Ini apa namanya? Blasteran. Jadi tuh dia campuran orang Jepang sama orang Amerika ya. Masalah. Kalau menurut gue si virtual YouTuber itu lah, virtual sendiri udah punya dunia sendiri gitu. Jangan kaitin sama kehidupan nyata atau pandangan apapun. Dan fokus aja ke karakternya. Nah, itu dia kan. Dan si gue yakin semua, nggak tahu ya, kayak Hololive gitu kan, yang karena gue taunya Hololive gitu, dan selalu gitu kan si cover dan yang lain-lain gitu menuju kayak ngasih tahu kalau apapun yang dilakukan si streamernya itu tidak menunjukkan sebuah political statement gitu kan, political agenda atau political apapun itu, nggak ada hubungan sama politik gitu sama sekali, nggak ada pandangan politik, nggak ada urusan politik, nggak ada hubungan sama sekali. Bahkan ada salah satu istilahnya di Twitter gitu kan, pernah gue baca itu ada salah satu tweet gitu yang nge-tweet masalah gua sendiri adalah seorang transgender gitu, dan gua stand with Pikami gitu. Jangan dihilangkan gitu orang-orang yang begitu, yang beneran aja ini masih bisa ngedukung Pikami, karena enggak, si Pikami sendiri pengen main Hogwarts tuh bukan merepresentasikan political view-nya dia gitu, dan nggak pengen nyerang kaum trans atau kayak gimana. Coba misalnya kerjaan dia kan gamer, di stream game dong, iya. apalagi gitu, dan game yang saat itu yang lagi hype, hype ya. Kebetulan Hogwarts Legacy gitu kan. Kayak misalnya ada game yang mendukung LGBT misalnya, ada game terus dia mainin, berarti Pikami ngebela LGBT. Enggak, emang lagi hype-nya ini aja. Game aja gitu, kayak Last of Us gitu kan. Emang lagi rame aja. Gue selalu mandang orang tuh dari kelakuannya, bukan dari orientasi seksualnya atau gender pronouns-nya, bukan. Gue mah sama ratain semuanya manusia, lo baik gue baik gitu. Manusia bentuk apapun gitu, selama nggak saling mengusik, selesai gitu kalau buat gue urusannya gitu. Tapi kalau udah ngusik-ngusik kayak orang mau main game terus di cancel, ya lu kalau mau ke cancel aja, lu nggak perlu mainin gamenya. Jangan cancel orang yang mau main gamenya. Itu mah udah punya ranah beda-beda hak. Ya. Iya, lu tuh udah berarti udah menginvasi ranah pribadinya orang lain. Iya kan? Lu mau main game, orang mau main game, berarti kan orang itu punya hak kan. Dan freedom gitu kan, punya kebebasan lo mau main game apa. Terus orang mau main game ini lo larang, lo invasi ranah private-nya gitu, pengen buat main game itu lo larang. Goblok sih, menurutku goblok gitu. Gue bukan ngomongin ini ya, bukan ngomongin golongannya ya, tapi orang-orang yang nyerang Pikami gitu, yang seolah-olah kayak merepresentasikan kalau gue harus membela kaum ini, padahal belum tentu orang yang kaum itu sendiri pengen lo bela gitu. Soalnya kan ada yang kata lu tadi yang bahkan ada yang orang gue transgender dan gue ngebela Pikami gitu. Maksud gue aneh aja gitu. Maksud gue pikirannya kayak cancel culture tuh udah nggak bener gitu. Kalau menurut gue udah ngaco gitu. Gue juga agak takut juga ngomong ini, orang mau cancel gue, tapi emang ada takut juga karena cancel culture tuh brengsek gitu. Ya nggak apa-apa lah. Iya, tapi kan gue unek-unek aja gitu. Ini kan kalau dunia virtual gitu kan, virtual YouTuber udah jelas virtual YouTuber gitu, yang di luar dari dunia nyata. Orang-orang yang nonton VTuber itu jelas-jelas nggak mau istilahnya kehidupan pribadinya. Dan yang VTuber sendiri gitu, dan yang nonton pun gitu kan, nonton VTuber itu pengen lari dari kenyataan gitu. Ya kan, gue yakin gitu yang nonton VTuber juga tahu kalau mereka itu avatar dan ada orangnya gitu, dan kita nggak perlu tahu karakter aslinya kayak gimana. Yang penting
di saat dia jadi VTuber itu mewakili avatar itu dan jadi karakter itu sendiri gitu sikapnya kan, gitu kan. Kita kan udah menikmati itu aja iya gitu. makanya kan kayak doxing itu kan dilarang kan. Iya. Karena sebagai penikmat VTuber ya intinya ya si karakter avatar itu yang kita coba nikmatin sama apa namanya? Iya, kelakuan pada saat orang itu yang mengendalikan gitu, mengendalikan avatar itu jadi avatar itu sendiri gitu, menghidupkan avatar itu. Jadi sama kayak kita nonton anime, sama kayak kita nonton film gitu kan, ada orang berakting sesuai karakternya gitu. Kita tuh cuma pengen itu doang gitu. Jangan terlalu hubung-hubungkan sama real life. Ini jadi gini ya, jadi nggak beda sama orang kan misalnya ada sinetron terus ada karakternya sinetron itu antagonis gitu kan. Pas ketemu jangan gua sebel sama lu, lu penjahat gitu, jahat banget sih. Iya kayak gitu kan tolol kan. Iya kan? Tolol kan gitu orang kan gue cuma meranin doang. Iya. Dia dibayar buat jadi antagonis. Kenapa marahin gue? Iya. Justru banyak orang yang walaupun itu pujian ya berarti dia berarti actingnya bagus banget gitu, meyakinkan. Tapi kadang-kadang orang nggak bisa bedain yang mana karakter yang mana personal life gitu. Nah, mirip gitu. Bukan mirip sama kayak kita nonton VTuber. Iya. Kita tuh menikmati karakter dia, kelakuan dia, reaksi mas main game dia atau ngapain obrolan dia yang di saat dia lagi jadi karakter itu. Iya. Kita nggak peduli real life-nya dia kayak gimana gitu. Namanya siapa? Persona ya. Iya, personanya dia gitu. Apa namanya, karakter yang dibentuk mungkin ada untuk karakter itu gitu. Karakter VTuber misalnya karakter yang dibentuk misalnya goblok gitu misalnya tolol misalnya gitu kan, mungkin dia aslinya IQ-nya 2000 kagak tahu kan kayak gini kita gitu. kayak kemarin gue nonton 3D showcase-nya Gargura. Ada satu part dia kuis matematika gitu kan. Kita nggak tahu itu karakter yang dia dibentuk adalah dia yang nggak bisa matematika gitu kan. Itu tuh cuma kayak, gue yakin itu kan gimmick aja gitu. Dan orang-orang juga tahu gitu, bukan berarti si Garguranya aslinya bego atau kayak gimana. Emang itu gimmick aja karena dia menghidupkan karakternya dia gitu, menghayati gitu kan, masuk ke dalam karakternya gitu. Yang kayak gitu tuh orang kadang apa ya, suka nggak paham gitu. Ada aja sih ya, walaupun nggak banyak tapi ada aja orang yang nganggep kalau itu beneran bego ya, goblok ya gitu. Kayak gitu maksud gue. Kita tuh kalau gue pribadi dan banyak orang lain pasti sepemikiran sama gue yang nonton VTuber tuh kayak buat keluar dari dunia nyata gitu, dari real life. Kita capek di real life tuh, pusing, mumet. Terus kita pas nonton VTuber dibawa-bawa ke dunia real life gitu, yang masalah political view atau apalah, kan anjing gitu. Anjing banget kalau menurut gue, men. Jadi apa ya? Terus gue mau hiburan apa lagi? Hiburan ini lo cancel apa lo cancel gitu, kayak konyol aja gitu. Saya kayak gini deh, gue pengen ngomongin masalah ini, kayak propaganda masalah ini kan, LGBT ini kan. Gue nggak peduli ya gitu. Lo mau ini kan LGBT ini emang bagus gitu. Ada beberapa emang pengen jangan sampai ada perlakuan berbeda yang misalnya kan secara kekerasan gitu kan, yang dibully, dikucilkan. Nah itu patut dibela, jelas ya, karena itu yang dibela adalah humanity-nya gitu, kemanusiaannya gitu kan, harus kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Sila keberapa itu? Sila kedua. Kayak pembelaan buat itu yang masalah ada orang yang berbeda terus jadi korban kekerasan gitu kan, ya itu ya emang itu patut dibela ya. Maksud gue dibelai secara kemanusiaannya gitu kan. Yang jadi masalah adalah lo melemparkan propaganda lo ke muka orang-orang secara terima nih, lo harus terima ini. Jangankan hal yang kayak gitu, misalnya kita nonton anime gitu kan, umur segini nonton anime, orang-orang teman-teman kita lah yang normis gitu kan bilang, lo ini dong yang apa kek masih umur segitu masih nonton anime, act like your age. Iya kan, ini yang normal tuh harus begini. Normal pun gitu, normal sih aja kalau lo tamplokin depan muka gitu, lo tuh harus normal, goblok gitu kan. Pasti ada rebel, pasti ada penolakan dan gitu kita kayak anjing ngapain suruh ngurus gue kayak gitu. Mirip propaganda yang kayak gitu-gitu, lo ke muka, lo tampolin ke muka gitu. Banyak orang yang gak nerima, termasuk gue yang mungkin ini ya self disebutnya gue mengumumkan diri sendiri kalau gue adalah orang yang toleran gitu ya.
gue berani gue ngomong kalau gue orang yang toleran karena terah lu mau jadi apa gitu kan. Tapi kalau misalnya lu menawarkan propaganda lu gitu, ngasih propaganda lu tapi langsung ke muka lu kayak gini nih LGBT harus lo terima, pang. Langsung nggak terima gitu. Ada penolak, ada rejection dari diri kita sendiri gitu, karena kita tuh manusia itu tipe yang nggak bisa di order yang langsung yang diperintah langsung ke muka gitu. Kadang ada satu rejection gitu, ada penolakan gitu. Ini sama kayak tadi gue bilang kan, yang kita bilang act normal lah, act your age lah, tapi langsung kayak ke muka kita diomongin act your age lah, udah tua juga kayak gitu-gitu kan pasti ada rejection dong. Karena kayak nggak terima, anjing apaan sih lo gitu kan. Sama mirip kayak gitu-gitu. Banyak orang yang kalau diajaknya di ininya kasar, walaupun dinasihatinnya bener gitu, tapi nasihatnya kasar gitu kan, galak, terus kayak menggurui, pasti ada rejection deh. Makanya kayak gini-gini gue yang sebegitu gue mungkin kalau sebegitu terlalu berlebihan gitu. Maksud gue orang yang cukup toleran gitu, cukup orang yang benar-benar nggak pedulian gitu, bukan toleran lagi malah justru nggak peduli gitu. Terserah lu gitu kan, istilahnya jadi malah ada concern tersendiri gitu gara-gara VTuber ini sebuah hobi itu buat gue. Hobi dimana di saat gue lagi sting dengan segala real life yang begitu banyak problem gitu kan ya, lari ke VTuber dan ada satu member VTuber gitu yang diserang gara-gara yang nggak jelas. Iya, soalnya kan juntrungannya gitu. Kalau graduation kan semuanya mungkin pasti ngalamin ya, karena graduate itu kan alasannya yang dibalik alasan dia graduate itu apa gitu kan. Apakah karena dibully, apakah karena dia pengen fokus ke karir di dunia nyata, kan ada kayak gitu kan. Iya. Tapi kan yang disayangkan dia graduate karena dibully. Iya, gitu. Emang sih nggak ada announce secara langsung gitu ngomongin kalau graduate gara-gara ini, gara-gara ini. Cuma kan orang-orang bisa udah menyimpulkan gitu. Kalau nggak ada ini istilahnya kalau nggak ada secara langsung si Pikaminya ngomong karena apa, orang-orang pasti asumsi yang macam-macam gitu kan. Apalagi yang terakhir ya lagi ribet masalah si Hogwarts Legacy ini kan. Bahkan di Twitch aja banyak orang yang di boycott gitu, yang nggak boleh mainin Hogwarts gitu ya. Untungnya gitu talentan Hololive yang JP gitu peduli setan. Iya. Pekora Hogwarts Legacy main, Pekora, Miko. Kayla main ya, nggak salah ya? Main tadi? Enggak, Muna yang main. Muna yang main. Muna main, terus Mio juga aja ya. Iya, alhamdulillahnya sih gitu sih. Maksud gua bukan berarti gua anti trans atau bukan, tapi gua lebih yang lu jangan gini aja melewati ranah privasi orang gitu loh. Kalau orang-orang nggak mau dibully ya jangan ngebully gitu. Iya. Karena beda pendapat atau gimana. Iya, beda pendapat dikit. Lagi pula bukan pendapat sih. Itu jelas bukan pendapat sih. Kami cuma pengen main game itu pada saat mau rilis kan. Ya udah. Nggak ada pendapat apapun. Nggak ada pendapat apa-apa. Nggak ada political view atau apapun. Ngomongin gue main Hogwarts ngedukung JK. Nggak ada sama sekali. Cuma pengen main game. Streamer game. Terus apa? Orang-orang tuh kayak ini aja terlalu yang benci sama si J.K. Rowling ke bawah ke yang lain-lain. Ya itu dia paling ini concern gue gitu kan, masalah sedikit ya. Cukup sedikit ya. Cukup setengah jam ya concernnya ya. Jadi sekarang tuh masuk ke siapa itu Pikami? Sesi Pikami gitu kan. Kita ngomongin Pikami tapi kita nggak tahu Pikami itu bentuknya kayak gimana gitu kan karakternya. Jadi langsung kita pengen nunjukin beberapa karakternya Pikami gitu kan. Sedikitnya juga dia lagi ngomongin masalah ini kan, yang terakhir announce pengumuman dia mau graduate gitu kan ya. Kita pengen nunjukin salah satu klipnya. Nah ini karakter Pikami ya, Pikami. Lucu juga ya. Lucu. Suaranya lucu sih. Coba. Ini pas dia lagi ngomongin graduationnya dia. Jadi kalau nggak salah kemarin pas stream dia. Nah itu salah satu karakter ciri khasnya dia Ohao. Nah.
I'm super nervous. Hello. Hello. Suara ketawanya lucu Thank sih. you so much for coming. First, I really want to say that, thank you so much for all your support and all your love and everything. You guys did it for me. Thank you so much. As I announced yesterday, one of Graduate. each of our community is graduating. Yes, graduating. Or I am quitting. I'm not sure which one should I use, but anyway, I am leaving Vom's project, or I'm graduating at the end of this month. Suaranya lucu sih. And I just really want to say thank you so much for your all support. Sedih amat suaranya. This Kedengeran nggak? month, I Agak really getar gitu ya. persevered, and I couldn't keep doing this long without everybody, every one of you guys. So I just want to say thank you so much, everything. Thank you so much, Dale. So we only have a month left, but I really want to make this last month to be very happy and very positive, and I hope we can have a lot of fun together. So yeah, thank you so much だよ。本当にね、ありがとうございました。めっちゃ緊張してる。 Itu pas dia lah ngomongin Pengen graduate-nya. sedih juga ya. Walaupun gue baru pertama kali Iya. lihat. Dari nadanya dia ngomong kayak sedih gitu. Iya, dengan ketawanya juga kayak ya buat Tawa getir. buat tutupin Sedih. kesedihan gitu sih. Jelas banget sih. Nah, tadi kan dia ngomongin masalah graduate kan. Nah, juga ada bahas ininya apa? Bukan stream sih, kayak videonya dia yang dari channelnya dia langsung ngomongin. Bukan ngomongin sih, kayak Ngebahas dong. ya ngucapin dari judul videonya sih, judulnya arigato. Ngucapin selamat makan. Iya. Parah banget ya. Jadi ini kita lihat video ini pas dia mengumumkan sih, lebih kayak memperjelas, bukan memperjelas juga ya. Klarifikasi kali. Bisa. 本日は Nggak, bukan いつも応援してくださっている皆様に Pengumuman. 大切なお知らせがあります。私、天野ピカミーは今月末の3月31日をもちまして活動終了することとなりました。これまで楽しく活動ができたのは応援してくれたファンの皆様と、これまで私をサポートしてくれたボムズプロジェクトのおかげです。突然のご報告で皆様をびっくりさせてしまい大変申し訳ありません。残り1ヶ月の活動とはなりますが、みんなと楽しい時間を過ごしたいと思いますので、最後まで何卒よろしくお願いいたします。また、メンバーシップやすでに投稿されている配信のアーカイブや動画につきましては、3月31日をもちまして Semuanya di delete 最後 ya. の配信終了後、すべて非公開とさせていただきます。Twitter も3月31日をもちまして運用停止となる予定です。 Ya, Aktif benar-benar juga. dihapus semua 今 ya. まで本当にたくさんの応援ありがとうございました。短い時間ではありますが、以上となります。ありがとうございました。それでは次の配信でまたお会いいたしましょう。I'll see you guys on my next stream. それではバイバイ。おつぴかバイバイ。 Semuanya ya. Twitter di nonaktif. Iya. Video di delete semuanya. Ya segitunya ya orang yang allies of trans people, allies. Trans people sendiri bahkan mungkin ya emang gak peduli ya gitu kan, yang ngomong yang tadi gue ngomongin kan, ada Twitter yang bilang gue ya transgender stand with Pikami gitu kan. Yang the so called allies itu yang bikin orang yang tadinya biasa-biasa aja, kaum istilahnya jadi kayak penikmat VTuber, jadi malah kalau menurut gue ya bakal hate atas LGBT itu bakal Nambah. naik gitu. Yang tadinya harusnya orang biasa-biasa aja dan suatu hal-hal yang harusnya ya enggak terjadi gitu, yang enggak nambah
permasalahan gitu malah jadi hate bakal jadi membludak sih gara-gara ini gitu. Walaupun ya ini aja sih apa dia nggak confirm juga gitu, belum tidak confirm urusan apa tidak terkonfirmasi dia graduate-nya alasan gara-gara officialnya kan gara-gara emang pengen graduate kan. Bahkan kan Form sendiri kan bilangnya dia tuh sebenarnya mau graduate udah lama. Perencanakan graduate udah lama. Cuma kan itu kan ya biasa, itu kan cuma cover up. Iyalah, itu kan ya walaupun kita ya cuma bisa berasumsi dan berspekulasi gitu kan. Tapi kan tahu sendiri lah, itu kan apa sih korporat men. Korporat tuh ada istilahnya apa sih bahasa itu? Apa damage control? Iya, damage control gitu-gitulah. Itu kan wajar lah, walaupun ya ujung-ujungnya juga cuma spekulasi, tapi kan ini kayak terlalu ini aja sih, terlalu obvious gitu. Next ya kita yang seru-seru aja karena udah lumayan kesal juga tadi setengah jam awal tuh ngomongin kesalahan gue, concern gue akan hal-hal yang kayak gitu yang ngeselin lah kayaknya. Ya, kita ini aja cari yang happy dari si Pekami. Oh iya, dia kan terkenal sama ini kan, sama apa ketawanya gitu kan. Ada satu klip nih yang pengen tunjukin pas dia lagi ini kolaborasi sama Kason itu ya you know who asik. Siapa? Itu tuh apa Kirikoko the alter egonya. Reincarnated. Kiriko kan ini dari Kirikoko, ya graduate ya. Terlahir kembali sebagai jadi dia tuh kayak Tensei, reincarnated as Kason. Nah ini kami itu lagi collab mainnya apa ini? Pasmo ya. Kason. I don't. I mean, I do. Nah itu ketawa itu. Sebelah kanan. Ya. Nah ini nextnya pas lagi mainin apa Muse Dash, game apa musik gitu, tempo kayak gitu-gitulah, game Guitar Hero. Ada apa juga nih, Pekami saves the Muse Dash death from bankruptcy. Ya suaranya lucu ya, maksud gua men tega itu loh gitu harass seorang wanita gitu, lo harass sampai sebegitunya gitu. Pengen tahu gameplaynya kayak gimana nih? Ini game favoritnya Gura juga. Muse Dash. Itu dari developernya Muse Dash itu gila ya. Nah, super chat. Mana? Itu yang tadi nih. Kemarin ini. Nih kan? Please buy DLC itu. To rescue us. Tawanya. Please buy DLC. Rescue us from the bankruptcy. Thank you. 今買うわ。Wait, I'm gonna buy it right now. Right now. ちょっと待って。もう今買うわ。 Langsung dibeli. 今買うわ。もう買います。ちょっと待って。Hold on. 今買うわ。I'll buy it right now. ちょっと待ってて。 Ketawa sakit.
Iketa-poi. 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 I think I got it. Iketa-poi. Yatta yatta! Nice! いいね。はいはい。 Mana? Buset. Kenapa gitu ya? して、ナイス。 Light sih sebenarnya, kontennya dia light ya. Iya, Nggak gimana-gimana. Bahkan dia pernah ngomong kalau dia nggak mau cursing gitu pasti berbahasa kasar gitu kan, mengumpat gitu kan, karena dia pengen family friendly gitu channelnya gitu. Dan ya walaupun ada slip sedikit gitu kan, tapi ya ini ukurannya emang iya family friendly dan lucu gitu, ringan-ringan aja dia mah ya. Dan setega itu orang sampai segitunya gitu nge-harass manusia lainnya gitu. Nggak perlu ya, nggak masuk akal ya segitunya orang cuma gara-gara beda pendapat. Enggak sih, bukan beda pendapat, bahkan pendapat aja enggak, orang luar pendapat aja enggak, cuma pengen main doang dan itu haknya dia gitu, pakai duitnya dia. Jadi ini ada beberapa yang lucunya pas dia dia cerita tadi nih ya, pas cerita apa dia di istilahnya pengalaman dia sebagai half di sekolah Jepun ya. I always heard that like in the US school they have like a tons of homeworks, but in my school we never had it though. So maybe our teacher didn't pay attention that much, I guess. But we never had. Tapi enak juga perasaan di Jepang paling banyak deh. For every high school. After schoolnya enggak, bukannya PR-nya kali. Iya, bisa jadi, tapi kebanyakan setahu gua even for the summer vacation. Pilihannya banyak apa pekerjaan rumahnya banyak. Sometimes I get the question from the parent, so who has like a half Japanese and half American kid. So probably the daddy is American and mommy is a Japanese. Which school should I let my kid go? To Japanese school or American one like that? So what was your opinion, Pika, like that? I only went to like an American university, so I'm not that like a professional about it, so I'm not 100% sure. But personally, I was really enjoyed it in the Japanese school. Sometimes I heard that there was a bully or something because they look different. But for me, I didn't experience though. All the people that I had, they were so nice. So yeah, I'm okay. Maybe you're going to have some hard time with like, you know, some school has like a strict rules about the hair color and those kind of stuff. And sometimes your hair color is not that like a pure black like with other Japanese people. So they're going to assume that you have dyed your hair or something like that. Or your eye color looks different, so you have been did something for that, like that. So sometimes you have to explain that is like a natural thing for you. It kind of like ridiculous, but it's a thing, so you will have to through it. そうそうそう。ただね、あれがめんどくさかったね。髪色とかさ、目の色がさ、こう違うのさ、自分のさ、そのナチュラルヘアカラーとかさ、ナチュラルな目の色なのに、なんか、おい、お前髪染めただろうとか、おい、目どうなってんだっていう風に聞かれるのはダリーってさ。And my mom had to come to the school and explain about it. That like she's born this way and it's her natural color or those kind of stuff. But even though some student will think that it's not fair, that I'm the one who get the like, you know, bright hair color and they don't. So sometimes you get the like criticized or something like that about it. But it's your stuff. And I was proud about my hair color and everything. Well, back then I was kind of like, you know, I didn't want it to get attention that much. But I'm really proud of it right now, so yeah, I'm okay with it. But yeah, so it's not only good thing, but after all, it was really fun though. So there's a bad side and good side. だからこう、もうすべて完璧超楽しかった、絶対こっちがいいっていうわけではなくて、もちろんなんか大変なこともあったけれども、それでも学校は楽しかったから、ピカは日本の学校行って楽しかったよっていう感じ。I also really love the uniform though. I remember when I put my first uniforms on. Some people told me you look like you're having fun. Terasa kayak mau cosplay. Doing the cosplay like that. Iya kan, bener kan? So. But I'm a legit student, you know. そうなんだ、だった。失礼だよね。How rude! I'm a legit one. I'm a real one. I remember I was kind of ngerem.
Do people not think about what they say before they say it? Apparently not. Well, I say they don't consider it as a rude, I guess. So that's like a make it more awkward. That like they didn't try to be mean or something. So like it makes me like a little ha 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 funny like that. So. Fun gitu orang. Dan dia tuh ketawa dengan hal-hal simpel. Gue banyak dia tuh suka nge-react meme gitu, video meme gitu. Banyak klip-klipnya cuma pengen tampil panjang banget game 11 menit gitu kan, terlalu panjang. Dan dia tuh asik banget gitu kalau nonton klip-klipnya gitu. Emang light aja ya. Iya, sesimpel itu, apapun hal kecil dia ketawa gitu. Kasihan aja gitu, enggak tega aja gitu maksud gue. Walaupun gue bukan Pikarmi gitu kan, tapi sangat disayangkan aja. Iya, sama kayak ngomongin Kirikoko kan. Koko sendiri kan graduate gara-gara ya itu ngomongin Taiwan as a country gitu kan. Jadi banyak diserang sama orang sana, orang China. Jadi ya mungkin itu salah satu penyebab si Koko graduate gitu. Sama halnya kejadian orang-orang mikir kayak gitu kan. Jadi orang berasumsi kalau ini gara-gara si harassment orang-orang itu kan, yang masalah Hogwarts itu kan. Jadi orang-orang ya wajar sih kalau orang-orang berasumsi ke arah situ gitu. Karena pernah kejadian sama yang lain, karena kejadian sama Koko juga ngomongin kayak begini. Ya ngomongin masalah Taiwan itu gitu. Gila sih. Dan iya, kalau denger Pikami itu kan kalau denger bahasa Inggrisnya fluent banget kan. Iya kan? Dan itu bahasa Inggris dia bukan bahasa utama dia, bukan bahasa ibunya dia bahasa Jepang. Bahkan kalau misalnya lo chat atau di stream media di deskripsinya gitu, dia ngomongin kalau dia tuh masih belajar bahasa Inggris. Bayangin, fluent itu dia nggak bakal nyangka lah gitu. Padahal berarti bokapnya orang ini ya bule, kemungkinan bapaknya orang bule. Gua tahu masalah ini tuh pas sebelum rilis kan. Hogwarts itu pas sebelum rilis tuh emang udah masalah gonjang-ganjing, boykot karena J.K. Rowling gini gitu kan. Terus tiba-tiba pas rilis si Pekora main, bagus, Pekora main, nggak usah peduliin orang-orang barat. Tapi si Pekora dibully juga nggak? Nggak tahu, nggak kayaknya. Soalnya Pekora masih main sampai tamat malah. Miko main, Louis main, wah udah cukup. Langsung nggak usah peduli orang, cukup mainin bebas. Senang banget gitu kan. Bahkan si Pekora itu masuknya apa coba kelasnya? Slytherin, cocok lah sama sebagai war kriminal masuk Slytherin, cocok lah. Bahkan pas main aja langsung pengen mainin ini Imperio. Avada Kedavra mainnya itu spell dark art semua. Udah bakal masuk Azkaban pokoknya harusnya itu Pekora. Jadi itu dia palingnya ini bener-bener cukup pandangan kita aja gitu, tidak mewakili siapapun gitu, bener-bener pendapat pribadi dan intinya mah sangat disayangkan kalau ada pembulian di VTuber gitu. Intinya itu sih. Gua nggak terima orang-orang yang nge-harass si VTuber si Pikami ini gitu. Gue sih nggak peduli soal kampanyenya ya, nggak ngomongin orang yang berorientasi berbeda aneh atau apa, gua nggak ngomongin itu. Gue ngomongin orang-orang yang nge-harass si Pikami ini gara-gara game gitu, yang the so-called allies. Itu udah paling salah benernya omongan kita ya, terserah kalian memandangnya ke arah mana gitu. Yang setuju silahkan, yang nggak setuju juga ya nggak jelas-jelas silahkan gitu kan. Nggak setuju silahkan, lu jelas-jelas pendapat pribadi kan. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan. Agak sedih juga karena kehilangan salah satu VTuber yang banyak fansnya gitu. Istilahnya ini juga banyak yang dia salah satu legenda juga, termasuk legenda lah istilahnya, yang VTuber yang banyak fans beratnya lah istilahnya. Jangan sampai malah jadi cyber war gitu antara fansnya dia sama the so-called allies itu. Akhirnya pada perang, akhirnya malah jadi kemana-mana gitu. Jadi malah ngomongin komunitasnya, malah ngomongin orientasinya kayak gitu-gitu kan, malah jadi salah kan.
yang urusannya malah ke game terus di-harass, jadi malah saling serang, itu yang ditakutkan kan itu kan sebenarnya. Ya terima kasih yang udah menyaksikan sampai akhir. Cukup berapi-api. Sekarang gua kesal banget karena serasa kayak ranah kebebasan gua terampas gitu gara-gara orang yang kayak gitu-gitu yang mengharas orang-orang yang nggak mikirin ke arah politikal malah dibawa ke politikal gitu kan, jadi lucu gitu. Jadi pokoknya terima kasih yang udah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah.